karena memang kematian itu sangat sakit, ya. Makanya sampai ada doa Nabi Muhammad ya mengajarkan kepada kita agar kita supaya ketika meninggal nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah aku ketika nanti menghadapi sakaratul maut. Karena memang kata Muhammad dalam sebuah riwayat ya bahwa sakitnya orang dicabut nyawa itu sebagaimana 300 bacokan pedang. Allah Alhamdulillah. Itu sakitnya. Ya. Makanya kita dianjurkan untuk membaca doa Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Nah, untuk itu biasanya ya kita banyak menemukan riwayat hadis bahwa ketika ada orang sakit itu sebenarnya Allah sedang membersihkan diri orang itu, dibersihkan dosa-dosanya. Nah, biasanya orang ketika sebelum meninggal itu biasanya rata-rata sakit dulu. Tujuannya apa? Salah satunya supaya bersih dosa-dosanya. Allah ingin membersihkan dosa-dosanya. Jadi ketika Allah menguji kita dengan sakit, kita jangan mengeluh. Itu sebenarnya Allah sayang sama kita. Allah ingin membersihkan dosa kita. Bahkan kalau seandainya kita tersandung batu saja itu pun kita jangan mengeluh. Itu pun bisa mengurangi dosa kita. Ya, itu sebenarnya Allah sayang sama kita. Sakit apapun yang kita alami, yang kita derita, itu sebenarnya kalau kita ikhlas itu mengurangi dosa-dosa kita. Allah ingin mensucikan kita. Makanya biasanya ketika orang menjelang sakit atau menjelang meninggal, itu biasanya rata-rata sakit dahulu. Ya, kalau saya perhatikan, kalau saya analisa, itu sepertinya Allah ingin membersihkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Ya, coba diperhatikan aja. Biasanya walaupun ada orang yang meninggal dengan dadakan, dengan begitu saja. Itu semuanya kuasa Allah. Tapi rata-rata orang itu biasanya kalau meninggal itu ya didahului dengan sakit dulu. Ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada seminggu, 2 minggu, ada yang sebulan, 2 bulan, ada yang bertahun-tahun. Ya, yang penting kita harus ikhlas menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit apapun, batuk, pilek, pusing, ya itu kalau kita terima dengan ikhlas, itu sebenarnya Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita. Maka kita harus paham itu. Jangan mengeluh. Itu Allah sedang sayang sama kita. Bahkan itu saya mendapatkan sebuah keterangan dalam kitab itu, jangan remehkan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah ucapan yang kita sampaikan dan lisan itu bisa menyembuhkan, bisa menghilangkan sab'inada, bisa menghilangkan 70 macam penyakit. Ketika kita kenyang, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, ketika kita bersih mengucapkan alhamdulillah, itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala membersihkan dari diri kita dari 70 macam penyakit. Ya. Bahkan saya juga menemukan dalam kitab yang lain itu ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ucapan seorang hamba yang dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Dia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam dalam kitab yang lain juga saya dapatkan nanti itu di akhirat itu ceritanya ada orang itu disampaikan di situ kitab itu ada orang yang rajin ibadah, mengerjakan ibadah selama 500 tahun. Ya, orang-orang dulu kan usianya panjang-panjang. Nabi Nuh aja berapa tahun itu? Ya, 900 tahun. Itu di dalam kitab itu saya baca tadi itu ada orang itu nanti di akhirat dia merasa bangga karena dia sudah beribadah kepada Allah selama 500 tahun, melakukan ketaatan kepada Allah selama 500 tahun. Akhirnya dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bangga. Aku masuk ke surga ini karena aku memang rajin dulu ketika di dunia. Saya telah menghambakan beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Tapi kata Allah apa? Enggak seperti itu katanya. Kamu masuk surga ini karena atas rahmat kasih sayangmu kata Allah. Ayyadahu badani rabbi. Maka Nabi Muhammad SAW ketika ditanya itu ada hadis, ya. Hadis bahwa yang menyebabkan Nabi Muhammad termasuk kita masuk surga ya Allah itu bukan karena ibadah kita. Karena ibadah kita itu tidak sebanding dengan kenikmatan Allah. Jadi jangan GR dulu kita ini, ya.
sholat yang biasa-biasa saja, kadang jamaah, kadang enggak, kadang tahajud, kadang enggak, kadang puasa, kadang enggak, kadang baca Quran, kadang enggak, tapi sudah merasa sudah taat kepada Allah. Dibandingkan dengan satu mata saja itu